lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Sahabat terkasih, ingatkah sahabat tentang perumpamaan anak yang hilang? Perumpamaan tersebut bercerita tentang seorang anak yang pergi meninggalkan keluarganya untuk hidup bebas, berfoya-foya, dan menghabiskan harta orang tuanya. Sampai sewaktu-waktu ia kembali menemui bapaknya, dan oleh bapaknya ia disambut dengan pesta meriah. Sahabat, melalui perumpamaan ini kita kembali diingatkan bahwa sejauh apapun kita meninggalkan Tuhan, Tuhan akan tetap menerima kita kembali sebagai anak-anak-Nya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Bagaimana kita diingatkan ya anak yang hilang itu ya. Iya. Mau pergi jauh, mau kemana akhirnya juga kembali juga gitu Dan ya. Bapak selalu menerima, selalu siap untuk menerima itu hati Bapak ya. Itu hatinya Luar biasa Bapak. Ya. Nah sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah anak yang hilang telah kembali. Sahabat yang baik, mari kita berdoa ya. Supaya hari ini dimanapun keberadaan kita, kita diingatkan bahwa anak yang hilang akan kembali kepada Bapaknya. Kita berdoa ya. Bapak, terima kasih hari ini Kau mengingatkan kepada kami supaya anak yang hilang kembali ke dalam pelukan Bapa, kembali kepada Bapa. Biarlah hari ini melalui firman Tuhan ini, kami yang terhilang, kami yang sudah jauh dari Bapa, boleh kembali datang kepada Bapa. Dan firman-Mu ini menyembuhkan kami, memulihkan kami semuanya yang jauh dari Bapa. Siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Lukas 15 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Amin. Luar biasa ya. Penyesalannya. Anaknya udah berdosa, udah keterlaluan ya. Tapi waktu bapaknya lihat, bapaknya yang lari duluan. Iya. Ya. Makanya anaknya katakan, Bapak tapi aku sudah berdosa. Iya. Wah. Pasti adegannya anaknya udah berdosa, udah gak berani lihat Gak dan berani duduk lihat gini bapaknya ya. Bapaknya lari ya. Luar biasa ya. Bapak ya. Ayahnya itu berlari mendapatkan anaknya yang berdosa ini. Lalu apa? Merangkul dan mencium anaknya. Inilah hati Bapa kita di sorga kepada setiap kita yang sedang jauh dari Tuhan. Bahkan yang sudah jauh dari Tuhan. Yang sudah meninggalkan Tuhan dan yang hidupnya seperti anak yang hilang ini. Sebab kasih, anugerah, kebaikan dan kemurahan Bapa selalu tersedia untuk kita yang kembali kepada Bapa. Amin ya. Bapak selalu ingin kita kembali ke dalam pelukannya. Dia selalu ingin mencium dan memeluk kita ya. Wah, luar biasa ya. Melalui kisah anak yang hilang ini, Yesus sedang memberikan gambaran kepada kita. Bagaimana hati Bapa di surga. Bahwa Bapa itu baik, penuh kasih, mengampuni dan mengasihi orang yang berdosa.
Dan inilah yang dilakukan Bapa ketika menerima kembali anaknya yang hilang. Bapa berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia, mencium dia dan membuat pesta untuk anaknya. Wow. Biasanya kalau pesta kan kalau anaknya berhasil. Kalau anaknya sukses. Wah, Anaknya pesta baik gitu ya. Ini anaknya gagal, anaknya keterlaluan, bersalah, berdosa. Dibikinin dibuat pesta pesta lagi. oleh Wah, bapaknya. luar biasa ya. Bayangkan bapaknya itu berlari mendapatkan anaknya. Artinya bapaknya mau menanggung malu. Kenapa? Karena bapaknya sebagai orang yang terhormat harus mengangkat pakaiannya dan jubahnya yang panjang supaya bisa berlari dan supaya menjadi yang pertama mendapatkan anaknya ya. Karena di daerah Timur Tengah kan bapaknya itu bajunya kan panjang gitu ya. Dan kalau diangkat itu sebagai sesuatu yang memalukan karena oleh mereka. Iya, karena bapaknya harus mengangkat bajunya panjang itu ya. Tradisi mereka begitu ya. Betul ya, tapi bapaknya begitu cintanya dia udah nggak lihat lagi hal itu Tidak ya. perlu malu lagi dia. Ya, kenapa? Karena supaya anaknya tidak mati dirajam oleh orang-orang yang bertugas mengeksekusi hukum Taurat ya. Kalau anaknya ketahuan sama orang itu pasti nggak sampai kepada bapaknya. Karena anaknya kan sudah durhaka istilahnya ya gitu ya. Durhaka ya. Sebab anak yang hilang ini telah melanggar hukum Taurat itu ya. Iya. Lalu bapaknya itu merangkul dan mencium dia. Wah, luar biasa ya. Artinya bapaknya menerima anaknya tanpa syarat. Amin. Ya. Meskipun seluruh tubuh, pakaian dan mulutnya bau gitu ya, bau ampas babi itu ya. Karena dia kerja di tempat karena ini bekerja di tempat babi. Iya. Tetapi bapaknya langsung merangkul dan mencium anak ini tanpa harus dibersihkan. Dan arti kata mencium ini adalah berkali-kali mencium anaknya sebagai tanda kasih dan sukacitanya karena anaknya yang hilang sudah kembali. Amin. Kita aja karena orang tua ya, kalau anak kita lagi bajunya kotor, mau peluk, mandi dulu. Bersih-bersih dulu gitu ya. Ini enggak ya, langsung dipeluk langsung ya. dipeluk luar biasa. Ya. Kemudian bapaknya memberikan apa? Jubah kepada anaknya ini. Artinya bapaknya langsung membungkus dan menutupi anaknya dengan jubah kebenaran. Dengan apa? Jubah kemuliaan, kekudusan dan ini identitasnya sebagai anak putra-putrinya Allah sedang dipulihkan kembali. Amin. Ya. Sehingga identitas, status dan posisinya dipulihkan kembali sebagai anak Allah, sebagai putra-putrinya Allah. Supaya dengan jubah bapaknya ini iblis tidak lagi dapat apa menuduh, mendakwa dan mengintimidasi anak yang hilang ini. Wow, luar biasa ya. Iya. Selanjutnya bapaknya memberikan cincin. Wah, luar biasa nih. Cincin artinya melalui cincin ini bapaknya memulihkan kembali hak, kuasa dan otoritas anaknya sebagai ahli waris, sebagai anak Allah, sebagai putra-putrinya Allah. Lalu bapaknya memberikan sepatu. Artinya bapaknya memberikan anaknya akses atau fasilitas khusus ya kepada anak ini untuk dapat memasuki, memakai dan menikmati semua fasilitas yang ada di rumah bapaknya. Amin. Makanya dikatakan apa yang menjadi milikku, milikmu. Dalam begitu ya. Luar biasa Bapak kita ya. Nah ini ada firman Tuhan selanjutnya akan menguatkan kita dari Lukas 15 ayat yang ke-22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Wah, inilah hati Bapa kita di surga. Bagaimana Bapa memperbaharui covenant atau perjanjian antara Bapa dan anaknya. Karena korban dan darah berbicara tentang covenant atau perjanjian Tuhan. Kemudian bapaknya bersukacita sebab pertobatan satu anak yang hilang telah membuat surga bersukacita. Karena satu jiwa bertobat maka surga bersukacita. Amin ya. Nah ini penting banget ya. Satu jiwa bertobat, surga bersukacita. Amin ya. Melalui renungan singkat ini kita diingatkan bagaimana hati Bapa di surga yang begitu mengasihi kita, merindukan kita dan menantikan kita yang sudah meninggalkan Tuhan dan yang sudah berdosa. Amin ya.
Ya, sudah berdoa dan supaya bertobat dan kembali kepadanya Nah, ini ya. penting ya. Supaya identitas kita dan hak waris kita sebagai anak Allah, putra-putrinya Allah dipulihkan. Kemudian perjanjian kita dengan Tuhan diperbaharui dan Ya. kita menerima kembali semua akses dan fasilitas yang sudah disediakan oleh Bapa. Sahabat yang baik, demikianlah firman untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Kita akan buka kitab kita sama-sama, kita akan baca dari Lukas pasal 5 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Inilah hati Bapa kita di surga. Bapa ingin supaya semua anak-anaknya yang sedang terikat dengan dosa, yang sedang jauh dari Bapa, dan yang sedang meninggalkan Bapa, supaya kembali kepada Bapa dan menerima pelukan dan ciuman dari Bapa, seperti anak yang hilang yang kembali kepada bapaknya. Dan Yesus datang ke dunia membawa misi tentang hati Bapa ini. Bahwa Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat dan supaya mereka kembali kepada Bapa. Karena mereka dapat melihat dan menemukan dan merasakan kasih Bapa di surga melalui pelayanan dan kehidupan Yesus ini. Oleh karena itu, kalau saat ini engkau mendengar suara Bapa di surga melalui firman Tuhan ini, supaya bertobat dan kembali kepada Bapa, mari katakan kepada Bapa di surga bahwa aku bertobat, aku kembali kepada Bapa, dan aku terima pelukan ciuman dari Bapa. Ia menyembuhkan, memulihkan, dan membebaskan aku saat ini juga. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Anak yang Hilang Telah Kembali. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, kita baca salah satu diantaranya. Silakan Dari sayang. Samuel Sanggu. Ya. Shalom Pak Agus dan Ibu Mala. Shalom Shalom juga, juga Samuel, Kami ya. berharap saat ini Samuel Sudah menyaksikan menyaksikan ya. Terang Ya. Kasih Saya minta ini. didoakan untuk ayah saya yang sejak saya kecil sampai sekarang saya tidak tahu keberadaannya di mana. Beliau meninggalkan ibu saya ketika saya berumur 1 bulan. Bahkan wajahnya pun saya tidak tahu. Saya sudah bertanya sama saudara-saudara saya, mereka bilang kalau ayah saya sekarang jadi TKI di Malaysia. Saya sudah mencoba menghubungi tetapi tidak pernah direspon. Mohon didoakan agar dimanapun ayah saya berada, semoga kondisinya sehat dan semoga segera pulang ke rumah. Karena saya menginginkan kasih sayang yang belum pernah saya dapatkan dari ayah saya. Terima kasih. Wah, Samuel. pasti kangen banget ini. Iya. Dari umur 1 bulan. Umur 1 bulan Nggak ya. pernah lihat ya. Wah, luar Iya, iya, biasa iya, ya. iya. Samuel, kami mengerti perasaan Samuel Iya, yang iya. sangat rindu bertemu dengan ayah ya. Yang sedang meninggalkan Samuel, yang sudah meninggalkan Samuel Iya. sejak umur berapa 1 tadi? 1 bulan. bulan. Iya. Sesuai dengan tema kita saat ini, anak yang hilang telah kembali. Jadi Samuel percaya bahwa Bapa di surga sudah mendengar doa Samuel. Iya. Dan Bapak pasti pada waktunya akan mempertemukan Samuel dengan ayahnya. Amin. Ya. Dan jangan lupa Samuel, sekalipun mungkin Ya, ayahnya ya. Samuel meninggalkan ketika dia 1 bulan. Tapi Samuel memiliki Bapa surgawi yang Nah. sangat mengasihi Samuel Amin. ya. Ya, ya. Kasihnya tidak habis-habisnya untukmu ya. Amin. Ya. Karena Bapak kita di surga adalah Bapa yang baik. Ya. Yang mengasihi, yang peduli, yang memulihkan, dan yang akan mempertemukan Samuel dengan ayahnya ya. Amin. Ya. Jadi yang pertama ingat ya Samuel bahwa engkau adalah anak dari Bapa Yesus di surga. Ya. Jadi tentunya engkau sangat dipedulikan oleh Amin. ayahnya, Ya. oleh Bapak Samuel yang di surga ya. Ya. Jadi apa yang menjadi doa Samuel untuk ketemu dengan ayahnya, kita Ya. percaya Bapa sudah mendengarnya. Ya. Dan ada firman di dalam Maliaki 4 ayat 6 ya.
Dan inilah yang kami ingin berikan untuk Samuel ya, dikatakan demikian. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Amin. Dan saat ini firman ini terjadi dalam kehidupan Samuel. Bahwa hati bapak akan berbalik kepadamu. Dan tentunya hatimu juga kepada Bapa ya, kepada Bapamu. Kita akan berdoa untuk Samuel, kita percaya bahwa apa yang didoakan Samuel sudah sampai di hati Bapa Surgawi. Bahkan juga untuk sahabat yang baik yang mungkin mengalami yang mirip-mirip seperti ini, ketahuilah bahwa kita adalah putra-putrinya Allah dan Bapa mendengar setiap doa kita. Dan rindu sekali mengabulkan doa kita. Mari kita datang kepadanya. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur. Karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau selalu mendengarkan doa anak-anak-Mu. Demikian pula untuk saudara kami kekasih Samuel, anak-Mu ini yang telah berdoa dan merindukan untuk berjumpa dengan ayahnya. Dan dia minta supaya Engkau sendiri yang memberikan kesehatan kepada ayahnya dimanapun ayahnya berada. Engkau menyertai ayahnya, Engkau selalu menjaga ayahnya. Dan satu saat nanti pada waktu yang terbaik daripadamu, Engkau memberikan mereka untuk dipertemukan anak dan bapa ini. Dan genaplah sukacita bagi Samuel dan ayahnya. Terima kasih Bapak, kami percaya sekali bahwa Engkau sudah mendengar doanya Samuel dan Engkau sendiri yang menggenapinya tepat pada waktumu Tuhan. Terima kasih juga untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami pergumulan dan semua doa-doa mereka untuk hal-hal yang mereka rindukan. Biarlah Engkau sendiri sebagai Bapa yang baik, Engkau yang memberikan jalan kepada mereka untuk menerima semua yang terbaik dan yang mereka rindukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sebab kehendak-Mu selalu baik Bapa bagi kami. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, ada yang berikutnya kita akan baca dari Doni Yono ya. Demikian isi DM-nya. Malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam Doni. Berharap sudah menyaksikan ya terang kasih ini. Saya mau cerita, jadi ada teman saya yang tidak mau bekerja dan selalu mengandalkan harta orang tuanya. Satu hari dia cerita ke saya kalau dia mau minta hak waris dia ke orang tuanya. Padahal orang tuanya masih hidup. Nah, baiknya gimana ya Pak Bu untuk memberitahu dia bahwa hal itu nggak baik? Ya apa yang disampaikan Doni benar sekali. Orang tuanya masih ada, udah minta hak warisnya gitu ya. Dan benar Doni, apa yang disampaikan Doni ini buat temannya mau minta hak waris kepada orang tuanya adalah hal yang tidak baik ya gitu. Padahal orang tuanya masih hidup. Dan ini semua adalah ketidakbenaran dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan tema yang hari ini ya, anak yang hilang telah kembali. Bagaimana anak yang hilang ini telah minta hak waris kepada ayahnya yang masih hidup. Dan pada akhirnya semua harta warisannya habis dan hidupnya jadi sia-sia semuanya ya. Nah, apa yang terjadi kemudian anak yang hilang ini hidupnya penuh dosa. Menghabiskan semua harta warisannya. Iya, terikat dengan dosa karena anak ini hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Bapa, jadi terpisah. Karena apa? Dia mengandalkan keinginannya sendiri dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi Doni ya, ada firman Tuhannya nih untuk mengingatkan bahwa apa yang dilakukan temannya Doni ini nggak benar ya. Yeremia 17 ayat 5 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan ya. Tuhan tidak mau kita mengandalkan apa? Uang, harta dan kekayaan. Apalagi anak itu minta hak waris yang sebetulnya bukan haknya ya. Seharusnya begini sebagai anak, kita sudah bisa dibesarkan sama orang tuanya udah bersyukur ya. Jadi jangan memikirkan soal warisannya dulu ya seperti itu ya. Tapi mungkin Tuhan mau pakai ini Doni ini ya sebagai temannya ya. Untuk mengingatkan kepada teman yang terkasih ini. Supaya temannya tidak melakukan segala sesuatunya itu dengan kekuatan sendiri. Seperti firman Tuhan ini tadi ya. Gitu ya. Supaya mengandalkan kekuatan sendiri ya. Supaya terhindar dari segala yang buruk ya. Jadi Tuhan tentunya pasti ingin memakai Doni ini ya untuk menasihati temannya.
Iya. Tiara minta hikmat, minta waktunya Tuhan yang Iya. tepat. Amin. Dan Ya. menasihati teman ini dengan kasih. Dengan tentunya bijaksana ya. Dengan bijaksana. Dan sahabat yang baik, kalau mungkin juga ada situasi yang seperti ini, jangan mengandalkan harta atau uang. Iya. Kita harus mengandalkan Tuhan ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat pribadi Doni yang peka, yang mau mengingatkan temannya untuk tidak mengandalkan kekuatannya sendiri dan meminta hak waris yang bukan dan belum waktunya. Tuhan, kayak berdoa hari ini, pakai Doni untuk bisa menjadi berkat dan menasihati temannya supaya temannya tidak hidup di dalam hal-hal yang tidak benar dan temannya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik yang dalam pergumulan juga, Tuhan kayak berdoa bela sahabat yang baik ini tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri tapi hanya mengandalkan Tuhan sebab berkat hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hanya mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Iya, terima kasih ya. Dan mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bagaimana anak yang hilang telah kembali. Yang pertama, apabila kita sudah meninggalkan Tuhan dan sudah berdosa, saat ini juga sadar, bertobat dan segera kembali kepada Bapa di surga. Sebab Bapa siap menerima kita tanpa syarat. Bapa akan berlari, memeluk dan mencium kita untuk menyambut kita kembali dengan penuh sukacita. Dan yang kedua, ketika kita bertobat dan kembali kepada Bapa di surga, maka kita menerima jubah dan cincin dari Bapa. Artinya identitas kita dan hak waris kita sebagai anak Allah, sebagai putra-putrinya Allah dipulihkan kembali. Ketiga, ketika kita bertobat dan kembali kepada Bapa di surga, maka covenant atau perjanjian kita dengan Bapa di surga diperbarui. Kemudian kita menerima kembali semua akses dan fasilitas yang sudah disediakan oleh Bapa. Sahabat yang baik, apakah saat ini posisimu seperti anak yang hilang ini? Yang sudah jauh dari Tuhan dan sudah meninggalkan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini posisimu seperti anak yang hilang ini, yang sudah jauh dari Tuhan dan sudah meninggalkan Tuhan, mari saat ini datang kembali kepada Bapa di surga dan terimalah pelukan dan ciuman dari Bapa di surga. Katakan bahwa aku bertobat, aku kembali kepada Bapa surgawi dan aku bersyukur buat kasih, kebaikan dan anugerah Bapa yang sudah mengampuni dan menerima aku kembali. Mari datang kepadanya.
Bapa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena kami yang dahulu hilang, yang berdosa, yang seperti anak yatim, dan yang dulu tidak mengenal Bapa, saat ini sudah kembali diampuni dari dosa-dosa kami, diterima apa adanya, dan dikasihi tanpa syarat. Kami bersyukur menikmati pelukan dan ciuman Bapa yang baik dan yang mengasihi kami. Kami bersyukur saat ini kami menerima jubah, cincin, dan sepatu dari Bapa di surga. Sehingga identitas, status, posisi, dan hak waris kami dikembalikan menjadi anak Allah, putra-putrinya Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_tv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kaulah Bapa-Ku yang baik.